warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa kabar bohong Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselingkuh. Dikisahkan dalam perang Bani Mustalaq di tahun kelima Hijrah juga terjadi berita gosip atau kabar bohong yang ditujukan kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'adzir. Di tengah perjalanan kembalinya tentara kaum muslimin ke Madinah dari perang Bani Mustalaq, Aisyah pergi meninggalkan rombongan kaum muslimin sebentar untuk buang hajat. Ketika ia kembali, ia merasa kehilangan kalungnya. Lalu ia kembali ke tempat semula di mana ia buang hajat untuk mencarinya. Setelah kalungnya diketemukannya, ia kembali ke tempat di mana ia memisahkan diri dengan tentara kaum muslimin. Ternyata tentaranya dan bahkan sekedup yang membawa dirinya juga sudah berangkat. Tukang sekedup yang membawa Aisyah ini menyangka bahwa Aisyah sudah berada di dalamnya ketika kembali dari buang hajatnya. Ia ketinggalan dengan tentara kaum muslimin, dan akhirnya di tengah perjalanan ia mengantuk dan tertidur di tengah jalan. Tidak lama kemudian datanglah Sofwan bin Mu'adzir yang berada di belakang tentara kaum muslimin untuk mencari-cari barang-barang yang ketinggalan. Dalam mencari barang, Sofwan melihat ada seorang perempuan yang tertidur di tengah jalan. Dalam pikirnya, Sofwan bertanya-tanya, siapakah perempuan yang tidur di tengah jalan itu? Kemudian didekatinya lah perempuan itu. Ketika diketahuinya bahwa yang tidur di tengah jalan itu adalah Aisyah, istri Rasulullah, maka dengan segera Sofwan memandukkan untanya dan menaikkan Aisyah di atas untanya tanpa berbicara sepatah kata pun. Dituntunnya unta itu sampai ketemu dengan tentara kaum muslimin. Ketika melihat Aisyah di atas unta milik Sofwan itu, tersentaklah hati para pembawa sekedup itu, yang disangkanya Aisyah itu berada di dalam sekedup. Ternyata sekedup yang mereka bawa itu kosong. Aisyah tidak ada di dalamnya. Membawa sekedup, Aisyah itu pun akhirnya berpikir, Masya Allah, ternyata sekedup ini kosong dan Aisyah tertinggal waktu buang air hajat tadi. Saya kira ia sudah ada dalam sekedup. Dengan kejadian yang seperti itu, banyak orang yang menyangka jahat kepada Sofwan. Lalu berita itu dibesar-besarkan oleh Abdullah bin Ubay, pimpinan orang munafik, tentang keberadaannya Aisyah dengan Sofwan. Hingga terdengarlah berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika mendengar berita itu merasa ragu-ragu hatinya, yaitu antara percaya dan tidak.
selalu menghantui pikirannya. Ketika Aisyah ditanya oleh Rasulullah SAW mengenai keberadaannya dengan Safwan, ia selalu menangis dan tidak menjawab sepatah kata pun. Wahai istriku Aisyah, apa yang kamu lakukan dengan Safwan? Benarkah apa yang dikatakan orang-orang tadi? Aisyah tidak menjawab. Aisyah selalu diam. Rasulullah pun semakin ragu-ragu antara ya dan tidak apa yang dikatakan oleh Abdullah sebagai pimpinan orang munafik tadi. Maka sebagai jawaban untuk Nabi dan sekaligus untuk menenangkan hati Nabi, turunlah ayat yang menyatakan bahwa Aisyah bersih atau bebas dari tuduhan perselingkuhan dengan Safwan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Ubay. Ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 21. Sejak turunnya ayat di atas, maka bergembiralah Rasulullah SAW, dan kabar gembira itu pula disampaikan kepada istrinya, yaitu Aisyah. Wahai Aisyah istriku, ternyata engkau adalah bersih dan engkau adalah korban dari tuduhan orang munafik. Maka beliau Rasulullah SAW memerintahkan agar orang-orang yang menyiarkan kabar bohong itu dijilid atau dipukul dengan cemeti sebanyak 80 kali. Di antara orang-orang yang mendapat hukuman jilid itu ada 3, yaitu Hamnah binti Jahsy, Mistah bin Musalsal, dan Hasan bin Sabit. Demikianlah sekilas tentang berita bohong yang ditujukan kepada Aisyah istri Rasulullah SAW dengan Safwan. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.